Sementara itu, pemirsa, antrian calon penumpang sempat terlihat pada hari Rabu kemarin di stasiun Pasar Senen. Nah, para calon penumpang ini mengantri untuk membatalkan tiket perjalanan mereka. Ratusan calon penumpang ini mengantri untuk mengembalikan tiket kereta api yang sudah dipesan sebelumnya di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Mereka terpaksa mengantri di tengah keramaian demi mendapat giliran agar bisa mengajukan pembatalan tiket kereta. Sementara itu, pihak PT Kereta Api Indonesia mengimbau agar calon penumpang yang akan mengajukan pembatalan tiket sebenarnya dapat dilakukan melalui sistem online, sehingga tidak perlu keluar rumah, apalagi harus mengantri di tengah keramaian. Loket pembatalan tiket juga bisa dilakukan di 8 stasiun kereta seperti stasiun Pasar Senen, di Gambir, Jakarta Kota, stasiun Bogor, Serang, Bekasi, Cikampek, dan juga stasiun Rangkas Bitung. Ibu, kita ada antrian prioritas 90 menit sebelum berangkat ya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai pembatalan tiket perjalanan kereta api, sudah bersama kami Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Herunisa. Selamat siang, Mbak Eva. Ya, baik, selamat siang. Lihat masih banyak yang mengantri untuk mengajukan pembatalan tiket, padahal sudah diberikan himbauan agar bisa mengajukan pembatalan melalui online saja. Bagaimana kemudian tanggapannya dari PT KAI? Ya, baik. Jadi memang terkait 19 jadwal KA yang kita batalkan untuk mengurangi perjalanan mulai tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 1 April, ini seluruh masyarakat yang memang jika tidak dialihkan dan memutuskan untuk membatalkan perjalanan, kami sangat menyarankan agar melakukan proses pembatalan melalui sistem online. Jadi tidak perlu datang ke stasiun, karena untuk seluruh masyarakat, baik itu yang membeli di KAI Akses ataupun membeli di jalur lainnya, seperti misalnya minimarket dan juga sejumlah agen penjualan tiket resmi yang bekerja sama dengan PT Kereta Api, ini untuk proses pembatalannya tidak perlu datang ke stasiun. Sehingga ini mengurangi untuk beraktivitas keluar rumah ya. Jadi kita harapkan ini melakukan proses pembatalan menggunakan sistem online dengan mendownload aplikasi KAI Akses. Nah, kemudian melalui aplikasi KAI Akses ini, seluruh biaya tiket juga sudah secara otomatis nanti pada saat melakukan proses refund, ini akan dikembalikan 100%, seperti itu. Oke, tadi dikatakan ada 19 jadwal kereta api yang dibatalkan. Ini jadwal keberangkatan yang mana saja? Mungkin bisa diinformasikan juga kepada pemirsa. Ya, jadi terkait 19 jadwal yang dibatalkan ini, dapat kami sampaikan juga bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi penumpukan, karena memang 19 jadwal yang dibatalkan ini adalah KA-KA yang berdekatan dengan tujuan yang sama, seperti itu. Dan kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini kondisi dari volume penumpang ini tidak sepadat biasanya, sehingga dalam satu rangkaian meskipun terdapat pembatalan ini, okupansi juga masih tetap di bawah 50%. Jadi kita masih bisa tetap untuk mengatur jagaan jarak antar penumpang di dalam rangkaian, seperti itu. Nah, adapun dari 19 KA ini yang dibatalkan, ini sekitar 14 KA, sekitar 15 KA maksudnya, itu dari stasiun Gambir dan juga sekitar 4 KA lainnya dari stasiun Pasar Senen. Untuk tujuannya, ini mayoritas KA dengan relasi Bandung, Cirebon, dan juga ada beberapa tujuan Yogyakarta yang keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Tadi Mbak Eva menyebutkan mengenai sistem pembatalan tiket bisa melalui online, yaitu lewat aplikasi KAI Akses, begitu. Bagaimana dengan para penumpang yang sudah membeli tiketnya melalui situs-situs tiket online? Kita tahu ada yang lain, begitu. Baik. Bagaimana mereka bisa mengembalikan tiketnya? Baik. Jadi dapat saya sampaikan, seluruh pembatalan dapat dilakukan secara online dengan melakukan download ke aplikasi KAI Akses. Nah, pembatalan ini bisa dilakukan untuk seluruh tiket yang dibeli, baik situs online seperti misalnya situs penjualan tiket online, ataupun juga minimarket, atau juga yang membeli langsung di loket waktu itu, ini bisa melakukan seluruhnya proses pembatalan melalui KAI Akses. Jadi di-download KAI Akses, dan kemudian kalau yang sudah punya, ini mohon untuk melakukan update. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah pada saat melakukan download KAI Akses untuk yang pengguna baru, ini nomor ID yang didaftarkan pada akun KAI Akses ini harus sama dan sesuai dengan nomor ataupun nomor ID atau nomor identitas yang ada pada tiket, seperti itu.
Nah, kemudian ini juga berlaku untuk nama penumpang lain dalam satu kode booking. Artinya harus penumpang yang bersangkutan yang mengajukan atau yang memasukkan datanya, tidak bisa diwakilkan begitu? Ya, intinya adalah nomor identitas yang didaftarkan pada akun KAI Akses. Jadi pada saat kita baru mendownload KAI Akses, ini kan nanti ada registrasi. Proses registrasi ini kita harus memasukkan nomor identitas. Ya. Nah, nomor identitas yang dimasukkan pada akun KAI Akses ini harus sama dengan nomor identitas yang ada pada tiket, seperti itu. Nah, kemudian ini juga berlaku untuk nama lain yang ada dalam satu kode booking yang sama. Nah, kemudian juga mungkin ada masyarakat yang akhirnya tetap ke stasiun ataupun tetap datang ke loket. Ini juga perlu kami ingatkan bahwa tidak perlu menuju stasiun yang sama tempat pembelian tiketnya. Jadi contohnya seperti ini, ada masyarakat yang membeli tiket di stasiun Pasar Senen, kemudian juga keberangkatannya untuk stasiun Pasar Senen. Nah, ini untuk pembatalan tiketnya, jika memang harus tetap ke stasiun, maka tidak perlu menuju stasiun Pasar Senen juga. Ada 8 stasiun lainnya yang bisa didatangi untuk melakukan proses pembatalan. Nah, itu diantaranya untuk di area PT KAI Daup 1 Jakarta ini, 8 stasiun itu ada stasiun Pasar Senen, kemudian juga ada stasiun Gambir, stasiun Jakarta Kota, stasiun Bekasi atau stasiun Paledang Bogor, ada juga stasiun Rangkas Bitung, stasiun Serang, dan juga stasiun Cikampek. Jadi 8 stasiun ini bisa dijadikan salah satu alternatif jika memang harus menuju loket. Tapi yang terpenting adalah, yang utama kami sangat menyarankan sebaiknya tidak perlu menuju loket untuk melakukan proses pembatalan. Jadi masyarakat kami himbau, kami ajak semuanya untuk melakukan proses pembatalan cukup melalui online. Karena nanti di sana pun juga sama, nanti proses dari sistem online tersebut untuk pengembalian tiket akan dikembalikan 100%, khususnya untuk keberangkatan mulai 23, untuk keberangkatan sampai dengan tanggal 29 Mei ya. Seperti itu. Pembatalan perjalanan kan sudah dilakukan sejak tanggal 23 Maret kalau tidak salah ya. Sudah beberapa hari, artinya sudah berapa banyak, sudah berapa persen yang mengembalikan tiketnya hingga sejauh ini? Ya, kalau kita melihat data di bulan Maret ya, mulai tanggal 1 Maret sampai dengan kemarin itu sudah ada sekitar 75.000 tiket yang dikembalikan, baik itu melalui online ataupun juga melalui datang langsung ke loket. Nah, ini diantaranya ada keberangkatan-keberangkatan juga yang seperti misalnya di momen-momen Lebaran atau seperti itu. Oh, sudah 75.000 tiket yang dikembalikan, artinya masih belum 100% tapi ya? Ya, belum 100%. Masih ada yang tetap tetap tiketnya ini misalnya, karena kemarin itu sempat dilakukan proses untuk pemesanan itu dapat dilakukan H-90 ataupun 90 hari sebelumnya. Jadi ada yang sudah memesan mungkin untuk bulan Juni atau untuk bulan Mei, seperti itu. Ini beberapa masih ada yang belum dibatalkan. Karena kita juga masih melihat kondisi ke depannya seperti apa, dan kita tetap mengikuti apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Mbak Eva tadi sebutkan mayoritas perjalanan yang dibatalkan adalah perjalanan menuju ke Bandung dan juga Cirebon dan juga sekitarnya. Ada pertimbangan khusus mengenai daerah-daerah ini atau memang ada daerah lain yang mungkin tujuannya lebih jauh juga dibatalkan? Ya, jadi tentunya kita melihat jam-jam yang memang ini ada beberapa KA dengan tujuan yang sama, namun jamnya berdekatan. Sehingga artinya yang tetap kita utamakan adalah meskipun terdapat pembatalan, ini kita juga masih tetap melakukan penjagaan jarak di antar penumpang, seperti itu. Kalau memang ada di KA nomor-nomor KA yang mungkin tiketnya ini masih sudah terpesan dan kemudian cukup banyak penumpangnya, ini tidak kita batalkan karena kita juga tetap harus komitmen mengenai himbauan dari pemerintah bahwa memang harus ada penjagaan jarak di transportasi. Nah, itu kita lakukan baik itu di stasiun ataupun juga di sarana. Dan kita pastikan dengan nomor 19 KA yang dibatalkan ini atau dialihkan, ini memang KA-KA yang kita lihat untuk okupansi penumpangnya ini sangat rendah. Bahkan dalam satu kereta itu mungkin hanya ada yang sekitar 10 orang atau 30 orang, seperti itu. Artinya sejauh ini dari 19 pengurangan jadwal kereta api ini masih banyak juga yang sebenarnya masih tetap diberangkatkan kan sejauh ini? Ya. Betul, masih. Jadi kalau kita bicara perjalanan dari PT KAI Daup 1 sendiri, itu ada 3 stasiun pemberangkatan KA jarak jauh, yaitu stasiun Jakarta Kota, stasiun Gambir, dan juga stasiun Pasar Senen. Nah, secara total untuk KA reguler, perharinya itu kita memberangkatkan 67 perjalanan. Jadi 67 perjalanan, 37 diantaranya itu keberangkatan dari stasiun Gambir, kemudian 27 diantaranya itu keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, dan 3 lainnya itu keberangkatan dari stasiun Jakarta Kota. Jadi 19 KA yang dibatalkan ini mengurangi dari KA reguler 67 perjalanan.
Baik, Mbak Eva, kita juga kan dapat informasi dari Kemenhub Ya. bahwa mudik gratis dibatalkan untuk tahun ini. Tanggapan dari PT KAI seperti apa? Ya, tentunya kami akan mendukung apapun yang menjadi program pemerintah karena ini sangat penting bahwa bagaimana seluruh instansi termasuk kami dari sisi transportasi harus mendukung upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dari penyebaran virus corona COVID-19 ini. Nah, sehingga apapun langkah yang kita lakukan ini pasti akan mengacu sesuai dengan himbauan ataupun langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Seperti itu. Baik, Mbak Eva Khairunisa selaku Kahumas PT KAI Daob 1, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Khusus. Baik, terima Selamat kasih. bertugas kembali. Selamat siang.